Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh datang di dalam ibadah online. Walaupun di bulan Juli ini kita boleh beribadah online, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus setia di dalam kehidupan kita. Dia menopang kita dan menolong kita. Mari bersama-sama kita akan memuji Dia di dalam ibadah pada pagi hari ini. Engkau yang terindah di dalam hati. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan.
Kami percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati setiap kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa ibadah ini Tuhan akan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan bersama-sama meninggikan Dia, memuji Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita akan pujikan pujian, serukan namanya bahwa Dia adalah Raja yang bisa. Bila
Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, sidang Jumat GPI Shalom yang sangat saya kasihi. Saat ini kita patut mengucap syukur pada Tuhan apabila kita dapat melaksanakan ibadah walaupun secara online. Tapi saya percaya walaupun secara online, berkat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan tetap akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Mengapa kita melakukan secara online? Ya karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita mengadakan ibadah di gereja. Baiklah, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu dengan segala syukur dan terima kasih atas segala berkat, pertolongan dan kuasa Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberkati bahkan saat ini dari awal hingga pertengahannya. Biarlah setiap kepujian dan penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu, agar dalam acara ini nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Sucikan hati pikiran kami. Ampuni segala dosa kami ya Bapa, agar firman yang kami sampaikan, firman yang kami dengar, tertanam dalam hati kami yang paling dalam, dan setiap kami boleh menjadi saksi-Mu, saluran berkat teladan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, kuat kuasa Roh Kudus-Mu biar senantiasa membimbing memimpin dalam setiap perkataan kami, sehingga firman yang kami sampaikan benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu mengamalkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan iman dalam kehidupan sehari-hari yang terambil dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman pada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang-orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hei saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, bahwa membedakan derajat pangkat adalah suatu hal yang biasa. Misalkan kalau kita melihat di dalam suatu perjamuan atau pertemuan, tentunya panitia itu memberikan satu tempat berbeda-beda. Tempat yang terhormat biasanya di paling depan, kemudian belakangnya, kemudian paling belakang dikatakan orang yang tidak terhormat. Tapi apa yang dikatakan kitab Yakobus, hal ini adalah merupakan suatu hal yang salah. Dalam ayat yang 2 sampai 3 dikatakan bahwa seandainya ada orang yang datang dengan memakai cincin dan pakaian yang indah, kamu memberikan suatu tempat yang baik, kemudian ada orang yang datang dengan pakaian yang buruk, kemudian dipersilakan di tempat duduk di lantai atau di tempat tumpuan kaki dalam kumpulan tersebut.
Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, memang sangat berbeda antara dunia dan kehendak Tuhan. Dalam dunia memang banyak orang yang bisa membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin. Setiap orang melihat latar belakang seseorang. Kalau orang itu memang terhormat, perlu dihormati. Tapi kalau orang ada yang miskin, kemudian tidak mempunyai kedudukan, kadang-kadang juga dikesampingkan, diberi tempat yang tidak nyaman. Tapi apa yang terjadi, saudara? Bahwa di hadapan Tuhan, hal ini adalah merupakan suatu kesalahan yang besar. Dalam ayat yang keempat dikatakan, berarti kita sudah menjadi hakim. Hakim tugasnya adalah menghakimi, menentukan yang salah atau yang benar, memberatkan atau meringankan hukuman. Tetapi di sini dikatakan, seandainya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan melakukan atau mengadakan perbedaan antara satu dengan yang lainnya, kita sudah menjadi hakim yang jahat. Kita melihat apa yang dikatakan dalam Yakobus ayat yang kelima, bahwa orang-orang yang miskin bagi yang dianggap oleh dunia, tetapi mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Sekali lagi, orang-orang yang dianggap dunia itu adalah miskin, tetapi oleh Allah sangat dihormati karena dia adalah menjadi pewaris kerajaan surga. Bayangkan, saudara, yang namanya warisan adalah suatu hal yang sangat didambakan. Setiap manusia tentunya mendambakan untuk mendapatkan warisan, entah itu harta kekayaan ataupun tanah dan lain sebagainya. Tapi itu hanya bersifat sementara. Tapi yang namanya warisan kerajaan surga itu adalah bersifat kekal. Bersifat kekal. Justru orang-orang yang dihina inilah mereka yang akan mendapat kerajaan surga. Kita melihat beberapa contoh di mana orang-orang yang miskin justru itu adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, yang mau mencari Tuhan. Orang yang mau mencari Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, itulah yang orang-orang yang mendapat kerajaan surga. Sebagai contoh adalah Bartimeus. Bartimeus adalah seorang buta yang berada di Yeriko. Dia adalah merupakan sampah masyarakat, tidak dianggap. Tapi apa yang terjadi pada saat dia mendengar bahwa Yesus mau masuk ke kota Yeriko, dia berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Para muridnya menegur dia diam. Ya, mungkin secara manusia murid ini adalah benar. Ya, murid ini adalah benar. Memerintahkan Bartimeus supaya tidak mengganggu dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus mempunyai penilaian yang lain. Dia tidak merasa terganggu pada saat Bartimeus berteriak-teriak. Justru pada saat itu dia memerintahkan para murid agar supaya Bartimeus datang kepadanya. Inilah saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan. Setiap orang yang dikucilkan, orang miskin, justru orang yang benar-benar mau mencari Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Kemudian Tuhan berkata, apa yang kau mau daripadaku? Bartimeus mengatakan, ya, rabuni supaya aku dapat melihat. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ternyata bahwa orang-orang yang miskin adalah orang yang mau mencari Tuhan, yang tidak menghiraukan penghinaan, yang tidak menghiraukan tantangan. Bagaimana supaya Bartimeus itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ternyata kuasa Tuhan Yesus dinyatakan dalam kehidupan Bartimeus. Setiap kuasa yang terjadi dalam pribadi Tuhan Yesus yang dinyatakan kepada orang, sebenarnya disitulah kerajaan Allah sudah dinyatakan.
Kemudian juga datang juga ada seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Kita melihat seorang yang sakit tentunya tidak mempunyai kekuatan, tentunya tidak mempunyai, tidak dapat seperti orang-orang yang sehat. Saya percaya pada saat dia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tertatih-tatih, dia jatuh bangun, tapi dia berusaha supaya dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, karena dia pernah mendengar yang namanya Tuhan Yesus mampu menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Kalau kita pelajari bahwa di dalam ayat yang dikatakan bahwa perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan ini sudah berusaha kemana-mana sampai hartanya habis. Pada saat dia dalam menderita yang sangat menderita saat itu, saudara, dia berusaha bagaimana supaya dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ternyata tidak dapat. Karena apa? Banyak orang yang berkerumun. Tapi kita melihat timbul dari hatinya suatu iman yang luar biasa. Asalku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata iman daripada perempuan tersebut benar-benar dapat terbukti dalam kehidupannya. Pada saat perempuan ini menjamah jubah Tuhan Yesus, seketika itu juga sembuhlah segala penyakitnya. Orang-orang yang mempunyai kerajaan surga adalah orang-orang yang miskin. Antara Bartimius dan perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun itu adalah suatu bukti bagaimana iman yang tertuju pada Tuhan Yesus, yang mereka berhak menerima kerajaan surga. Kemudian bagaimana, saudara, tanggapan Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang miskin? Ada suatu cerita, yaitu penghakiman yang terakhir pada saat raja itu menghakimi, yaitu pada saat kedatangan Tuhan Yesus dalam kita ceritakan di mana akan bahwa antara domba dan kambing itu akan dibedakan. Domba menggambarkan orang-orang yang baik. Domba menggambarkan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kambing adalah orang-orang yang jahat. Nah, kemudian pada saat itu ada penghakiman. Sebagian ada yang dianggap kambing, yaitu masuk ke dalam sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Tuhan Yesus mengatakan, masuklah ke dalam kerajaan surga, terimalah kerajaan surga, sebab pada saat aku lapar engkau memberi aku makan, pada saat aku haus engkau telah memberi aku minum, pada saat aku telanjang engkau telah memberi aku pakaian, pada saat aku sakit engkau telah mengobati aku, pada saat aku di penjara engkau telah memperhatikan aku. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, orang yang dinyatakan baik dan benar ini, dia mengatakan, Tuhan, kapan aku dapat bertemu dengan Tuhan? Kapan Tuhan di penjara? Kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan telanjang? Kapan Tuhan menjadi orang asing sehingga aku memberikan suatu tumpangan? Apa kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekarang ini perbuatan baik harus kita nyatakan kepada saudara-saudara kita semua. Mengapa? Pada saat kita melayani orang yang benar-benar membutuhkan, orang yang kita layani, berarti kita sudah melayani Tuhan Yesus.
kita sudah melayani Tuhan Yesus. Seperti seorang yang baik tadi mengatakan, kapan Tuhan telanjang, kapan Tuhan kelaparan, kapan Tuhan kehausan, kapan Tuhan menjadi orang asing. Ya. Kemudian Tuhan mengatakan barang siapa melakukan segala sesuatu untuk orang yang paling hina, maka dia juga melakukan kepadaku. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, hukum yang kedua harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita memandang muka, jangan kita membeda-bedakan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik itu orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang belum kita kenal, orang yang tidak seiman, orang yang memusuhi kita, harus kita layani. Karena apa? Pada saat kita memberikan pertolongan kepada mereka, berarti kita sudah melayani Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat bagaimana orang miskin di hadapan Allah itu mempunyai hak istimewa. Kalau yang namanya istimewa itu tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Yang pertama, bahwa orang miskin adalah menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ya. Kalau kita baca dalam Lukas 6 ayat yang ke-20. Berbahagialah, hei kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Miskin di sini bukan dalam arti secara jasmani, secara ekonomi, tapi orang yang benar-benar percaya, yang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau miskin secara ekonomi, tapi kalau dia tidak percaya, dia melakukan kejahatan juga tidak dapat mendapat warisan kerajaan Allah. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang benar-benar berkenan di hadirat Tuhan, yang melakukan perintah-perintah Tuhan, itulah yang mendapat kerajaan Allah. Kemudian yang kedua, orang yang miskin adalah yang menerima kabar baik dalam Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kabar baik di sini bukan seperti seorang yang gajinya naik, ya, biasanya PNS, kemudian pada saat akan menerima gaji yang ke-13 ataupun 14, banyak share-sharean di YouTube atau di HP. Maka kabar baik bagi Polri, TNI, dan PNS bahwa gaji 13 dan 14 akan dicairkan. Bukan seperti itu, saudara. Tapi kabar baik yang datang daripada Tuhan adalah kabar baik tentang keselamatan. Keselamatan yang sejati. Keselamatan di dalam Injil. Banyak orang yang mencari keselamatan sampai sekarang ini, saudara. Tapi dengan cara-cara yang berbeda. Tidak melalui Tuhan Yesus. Padahal kita melihat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kabar baik ini diterimakan bagi setiap orang-orang yang miskin, dalam arti orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia akan menerima kabar baik. Bagaimana dengan kita, saudara? Adakah di antara saudara-saudara kita, ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, anak kita, tetangga kita, sudahkah mereka menerima kabar baik? Dan kabar baik ini bukan untuk kita sendiri, tapi harus kita sebarkan kepada semua orang supaya mereka juga menerima kabar baik. Sampai sekarang ini kadang-kadang kita ego tentang keselamatan kita, ya wis, yang lain biar orang lain saja yang memberitakan Injil. Salah besar, saudara. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita dimuridkan untuk memuridkan. Kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita juga harus memuridkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kemudian yang berikut, orang miskin adalah orang yang mendapat panggilan Allah. Perhatikan di dalam
Matius 11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan bagimu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa dalam Matius 11 ayat 28 ini adalah suatu ajakan bagi semua orang yang menderita dalam ekonomi, menderita dalam sakit penyakit, menderita karena dikucilkan dan lain sebagainya. Tuhan Yesus akan berikan kelegaan. Apa arti kelegaan, saudara? Ya, misalkan kalau seseorang menghadapi ujian, itu biasanya pikirannya sepaneng. Ada rasa takut, ada rasa bimbang, ada rasa khawatir, wah bagaimana nanti kalau tidak lulus, bagaimana nanti kalau saya tidak berhasil. Tapi setelah menerima pengumuman bahwa biasanya dalam pengumuman itu ada amplop yang diberikan pada para siswa. Di dalamnya ada 2 tulisan, lulus atau tidak lulus. Setiap satu amplop, 1 pengumuman. Ada yang menerima lulus, dan di situ dia lega. Karena apa? Usahanya telah berhasil pada saat dia mengerjakan ulangan, pada saat dia menerima ulangan untuk mengerjakan soal-soal, dia telah berhasil dan dia lulus. Tapi ada juga yang tidak lulus. Yang tidak lulus ini biasanya merasakan putus asa, kecewa, dan lain sebagainya. Tapi yang lulus itu merasakan lega. Demikian pula saudara, bahwa orang-orang yang tertindas, orang-orang yang menderita, orang-orang yang dalam kesusahan, Tuhan mengatakan, marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan bagi kamu. Perkataan Tuhan Yesus tidak hanya sekedar perkataan, tapi setiap orang yang benar-benar mau datang kepadanya, Tuhan akan memberikan suatu kelegaan. Tapi harus dengan penuh iman. Dalam kita menghadapi hal yang seperti ini, memang banyak sekali ujian. Belum sampai kita menginjak untuk mengarah kepada Tuhan Yesus, tahu ada persoalan lagi, sehingga dia tidak datang. Ada pengaruh rasa, cara sing liya wae, ning kono ada dukun yang ampuh, ada orang tua yang pinter, akhirnya dia tergiur. Apa yang terjadi? Mereka tidak mendapat kelegaan, tapi malah menambah masalah. Kemudian yang berikut, orang yang miskin adalah orang yang dipilih Allah. Kita melihat Daud adalah salah seorang daripada orang yang miskin yang dipilih Allah. Sebenarnya banyak sekali ya pada saat itu orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang patut menjadi raja. Mengapa Daud yang dipilih? Karena Tuhan tidak melihat postur tubuh, tidak melihat secara jasmani, tapi Dia melihat hati. Daud adalah benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dan akhirnya dia dipilih menjadi raja. Walaupun dia adalah seorang gembala, ayahnya miskin saudara, dia mempunyai gembala hanya beberapa ekor, tidak sampai puluhan, bahkan ratusan enggak, tapi hanya beberapa. Tapi inilah bahwa orang yang miskin itu juga dipilih Allah. Bagaimana dengan kita saudara? Keadaan kita yang ada sekarang di dalam dunia ini, apakah kita ini dianggap sebagai orang yang miskin? Apakah kita adalah orang yang dianggap orang terhormat? Hal itu tidak menjadikan masalah bagi kita semua. Seandainya kita dianggap miskin, dikucilkan, disingkirkan oleh dunia ini, memang kita bukan berasal dari dunia, karena kita berasal dari surga. Kita tidak usah khawatir, karena apa? Tuhan akan memberikan suatu kerajaan bagi kita semua. Karena kita adalah yang punya kerajaan Allah. Dan kita orang yang dipilih.
Kita adalah orang yang benar-benar dirahmati oleh Allah untuk diselamatkan. Ada suatu cerita di mana bahwa Tuhan itu juga kadang-kadang mencobai kehidupan manusia sampai di mana kebaikan seseorang di hadapan Allah. Saya ingin memberikan suatu ilustrasi yang merupakan penutup dalam kehidupan kita semua. Dalam firman Tuhan pada saat ini. Ada seorang raja yang sangat kaya untuk melihat siapa-siapa yang benar-benar memiliki hati yang mulia. Dia menyamar sebagai orang yang miskin dengan memakai pakaian yang compang-camping. Pada saat itu turun hujan lebat, tapi raja ini tidak takut supaya dia benar-benar mau tahu siapa yang benar-benar mengasihi sang raja tersebut. Pertama, dia datang kepada seorang yang paling kaya. Hujan, kemudian dia ingin meminjam payung. Permisi Pak, ada apa? Wah, mau diberita. Saya ingin meminjam payung karena saya mau pulang tapi tidak punya payung dan saya ini sangat kedinginan. Tidak, saya tidak punya payung. Kamu lebih baik pergi dari rumahku. Kemudian ke rumah yang kedua juga demikian. Yang ketiga juga demikian. Yang keempat juga demikian. Bahwa raja ini berpikir ternyata bahwa di antara mereka semua adalah orang-orang yang jahat, yang tidak berhak menerima hadiah anugerah daripadaku. Kemudian yang terakhir ada rumah gubuk reot. Dia masuk, di situ ada seorang janda yang sedang merebus singkong. Orang ini masuk, permisi Mbak. Duh, ada apa nak? Mbak ini mengatakan hal seperti itu. Bolehkah saya berteduh di sini? Oh silakan, silakan. Kemudian Mbak ini memberikan segelas air putih. Wah terima kasih sekali Mbak. Engkau sangat baik. Nah ini ada sepotong singkong. Karena aku hanya mempunyai 2 potong singkong. Mari kita makan bersama-sama. Kemudian orang ini merasakan, wah rupa-rupanya orang ini yang berhak mendapat anugerah daripadaku. Kemudian orang ini tidak mengatakan dia mau pulang, dia mau pulang tapi tidak meminjam payung. Permisi Mbak, karena Mbak sudah baik, sudah memberikan minum dan sepotong singkong, maka sekarang aku akan kembali ke rumah. Apa yang terjadi? Nah, pakailah payung ini, walaupun payung ini sudah rusak, tapi sudah dapat untuk melindungi tubuh anak. Terima kasih sekali Mbak. Dan pada hari yang lain hari, raja ini mengadakan pengumuman. Ya, dia memerintahkan kepada pasukannya supaya mengumumkan hal itu, pengumuman. Ya, bahwa besok pagi sang raja akan datang ke salah satu rumah dari orang-orang yang ada di sekitar ini, dari masyarakat yang ada. Wah, yang sangat kaya mempersiapkan makanan yang lezat, buah-buahan yang mahal, rumahnya dihias, semuanya seperti itu. Tapi mbah tersebut, nenek tersebut tidak menghirukan. Bukannya tidak menghirukan raja tersebut, tapi memang tidak ada yang disediakan untuk sang raja. Nah, kemudian dalam hati mereka mempunyai hati kecil mereka masing-masing. Wah, tentu raja ini akan mampir ke rumah saya. Karena saya orang yang kaya, makanan saya adalah banyak enak-enak. Rumah saya indah. Dari 1 rumah, 2 rumah, 4 rumah, dan seterusnya. Ternyata giliran semua orang melihat
Sebenarnya raja itu mau kemana? Mampir ke rumah sang nenek. Semua melihat, maka semua melotot. Loh, raja itu bukanlah keliru, seharusnya di rumahku. Dan juga bahwa nenek tersebut tidak mengira kalau didatangi seorang raja. Dia sangat takut. Tuhan, salahku apa? Aku jangan dihukum, aku jangan dipenjara. Dia mengatakan, Mbah, akulah yang kemarin datang ke sini. Engkau sangat baik. Engkau telah memberikan seorang yang miskin dengan segelas air, dengan sepotong singkong, dan meminjami payung seorang yang miskin. Sebenarnya itulah aku sang raja. Sekarang nenek tidak usah tinggal di sini lagi. Akan aku bawa ke dalam kerajaan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan. Maka ini adalah suatu gambaran dalam kehidupan kita. Kita jangan sampai lengah. Siapapun yang memerlukan pertolongan kita, mari kita bersama-sama memberikan pertolongan kepada mereka. Terlebih-lebih dalam situasi kondisi yang seperti ini. Banyak saudara-saudara kita yang memberikan uluran tangan kita. Seandainya kita mampu, berikanlah segala sesuatu kepada mereka yang terkena bencana saat ini. Kita memberikan kepada mereka tidak akan kehilangan. Karena apa? Tuhan tahu setiap perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, Tuhan mencatat. Demikian pula setiap perbuatan-perbuatan yang jahat, itu juga Tuhan mencatat. Oleh sebab itu, biarlah kita senantiasa memohon pada kuasa Roh Kudus agar senantiasa membimbing kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Jangan memandang muka di antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Tuhan juga tidak memandang muka di antara kita semua. Biarlah firman Tuhan saat ini akan menjadi berkat kekuatan iman kita di masa pandemik ini. Biarlah kita senantiasa bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Walaupun lewat streaming, tapi biarlah kita tetap benar-benar beribadah sebagaimana mestinya pada saat kita di gereja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu dengan segala puji syukur dan terima kasih atas segala berkat, pertolongan dan kuasa Tuhan di dalam kami mendengarkan sabda firman-Mu. Bila firman yang telah kami sampaikan akan menjadi berkat kekuatan bagi iman kami. Bila firman yang telah kami sampaikan akan tertanam dalam hati kami yang paling dalam. Sehingga firman senantiasa bertumbuh, berkembang, berbuah dalam setiap kami. Dan setiap kami boleh dari saksi-Mu, saluran teladan bagi mulia nama-Mu dimanapun kami berada. Dan tolonglah Tuhan, agar kami dapat memberikan pertolongan kepada siapapun orang-orang yang perlu kami tolong. Kami tidak memandang muka. Oleh sebab itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami, agar kami senantiasa dapat berbuat baik terhadap sesama kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saat ini yang sangat mencekam dalam kehidupan kami karena COVID yang terjadi pada saat ini. Mari ya Tuhan, Kau membungkus kami semua Tuhan dengan kuasa darah-Mu dan kuasa-Mu, sehingga kami terluput daripada semuanya itu ya Bapa. Dan apabila di antara saudara-saudara kami yang sakit karena terkena COVID, mari ya Tuhan, Kau jamah mereka, usir segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya, agar semua benar-benar mendapat kekuatan semua yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Dan apabila ada yang menjalani karantina, biar Kau pimpin, Kau menguasai mereka, Kau bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Kau berikan ketabahan, kesetiaan, agar mereka Tuhan dapat menjalani karantina dengan baik sampai selesai ya Bapa. Kami percaya Tuhan di balik semuanya ini, Kau punya suatu rencana yang indah dalam kehidupan kami semua. Berkati Tuhan, kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan GPI Shalom, kami sebagai sidang jemaat GPI Shalom, bila kuat kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami semua. Berkati keluarga kami masing-masing, berkati usaha pekerjaan kami, dan lindungi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom, Tuhan memberkati. Jangan lupa tetap kita jalankan prokes, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dimanapun kita berada. Amin.